Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Effendi. Saya ingin mempresentasikan proposal tugas akhir saya dengan berjudul Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Handphone Android menggunakan metode for training berbasis desktop. Latar belakang: perkembangan smartphone Android di Indonesia sangat cepat dengan 95% pengguna internet mengakses lewat ponsel. Namun banyak pengguna kesulitan dalam mengidentifikasi kerusakan dan menemukan layanan reparasi yang terjangkau. Untuk itu, penelitian ini mengusulkan sistem pakar desktop berbasis Java dengan metode for training memfokuskan pada kerusakan Android paling umum di Jakarta Utara guna menghadirkan diagnosa kerusakan yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat awam. Identifikasi masalah. Pertama, tingginya ketergantungan pengguna Android di Jakarta Utara pada layanan servis konvensional, padahal banyak yang belum memahami gejala kerusakan mengakibatkan diagnosa dan estimasi biaya sering tidak tepat. 2. Sebagian besar pengguna awam kesulitan mengidentifikasi sendiri penyebab kerusakan smartphone Android sehingga menghabiskan waktu dan biaya hanya untuk mengetahui masalah dasar. 3. Aplikasi sistem pakar berbasis web yang diteliti oleh Prihatin dan Purnomo sebelumnya kurang mendukung diagnosis gejala kerusakan Android secara mendalam dan tidak bisa dijalankan offline sehingga kurang fleksibel di wilayah dengan koneksi internet tidak stabil. Batas masalah. Pertama, sistem hanya akan menangani diagnosa kerusakan pada smartphone Android, tidak mencakup platform atau perangkat lain, misalnya iOS, tablet, atau smartwatch. Kedua, aplikasi dikembangkan sebagai software desktop yang berjalan secara offline tanpa dia fitur koneksi internet maupun versi web atau mobile. Ketiga, metode inferensi yang digunakan terbatas pada for training tanpa menggabungkan algoritma atau teknik lain, misalnya backward training atau subtractive factor. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana merancang dan mengembangkan sistem pakar desktop yang mampu mendiagnosis kerusakan lainnya pada smartphone Android. Kedua, bagaimana mengimplementasikan aplikasi desktop agar dapat berjalan secara offline tanpa tergantung koneksi internet. Ketiga, bagaimana menerapkan metode for training sebagai satu-satunya mekanisme inferensi dalam sistem pakar. Tujuan penelitian: mengembangkan sistem pakar berbasis desktop yang mampu diagnosis kerusakan pada smartphone Android. Kedua, mengimplementasikan aplikasi desktop yang dapat berjalan secara offline dan tanpa ketergantungan pada koneksi internet. Ketiga, menerapkan metode for training sebagai salah satunya mekanisme inferensi dalam sistem pakar. Manfaat penelitian. Pertama, manfaat teoritis: menambah khasanah keilmuan dalam bidang sistem pakar, khususnya penerapan metode for training untuk diagnosa kerusakan perangkat elektronik. Lalu yang kedua, manfaat praktis: membantu pengguna awam di lapangan untuk mendiagnosa kerusakan smartphone Android secara mandiri sehingga memangkas waktu dan biaya kunjungan tempat servis. Landasan teori sistem pakar. Menurut Tengsi dan Putra, sistem pakar adalah perangkat lunak yang meniru cara berpikir manusia untuk membantu menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan para ahli. Dengan sistem ini, orang biasa bisa menangani masalah rumit tanpa memerlukan bantuan ahli. Handphone Android adalah smartphone yang menggunakan sistem operasi Android yang merupakan open source dan dikembangkan oleh Google. Perangkat ini memiliki hardware seperti layar sentuh, prosesor multi-core, kamera, dan sensor gerak, serta software yang mendukung aplikasi dari Google Play Store. Fitur utama termasuk kustomisasi antar muka pengguna, kompatibilitas dengan aplikasi pihak ketiga, dan modifikasi skin dari produsen seperti Samsung dan Xiaomi. For training. Menurut Tengsi dan Putra, for training adalah proses yang dimulai dengan data atau fakta yang ada, lalu menuju kesimpulan akhir. Proses ini dimulai dari informasi masukan seperti data atau temuan, dan berakhir pada konklusi seperti diagnosis. Sistem tidak melakukan praduga dan akan memeriksa gejala-gejala yang diberikan pengguna untuk menemukan kesimpulan yang tepat. Penelitian relevan. Saya memilih satu saja penelitian relevan, yaitu nama penulisnya Airlangga dan Falani pada tahun 2022 dengan judul Sistem Pakar Diagnosis Kerusakan pada Smartphone Android menggunakan metode for training. Hasil penelitian:
Penelitian ini menghasilkan sistem pakar berbasis power training yang mampu mendiagnosa kerusakan smartphone Android, memberikan estimasi biaya perbaikan secara mandiri dengan referensi harga komponen atau jasa, serta sebagai media edukasi untuk membantu pengguna memahami jenis kerusakan dan memutuskan apakah perlu diperbaiki atau diganti. Metode penelitian. Waktu penelitian saya selama 4 bulan dari bulan April sampai bulan Juli. Tempat penelitiannya dilakukan di Benaran Gadget, yaitu sebuah tempat layanan reparasi handphone yang berlokasi di Jalan Mini nomor 6 Blok Y RT 14 RW 8 Kelurahan Lagua, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tahapan penelitian pada tahap awal perumusan permasalahan untuk sistem pakar termasuk kebutuhan diagnostik kerusakan handphone Android dan tujuan penelitian. Fokus utama adalah membangun sistem pakar desktop yang efektif dengan penalaran power training. Teknik pengumpulan data kerusakan Android dikumpulkan via observasi, wawancara teknisi, dan studi literatur untuk menyusun daftar gejala umum dan membantu basis pengetahuan sistem pakar. Implementasi algoritma. Implementasinya meliputi pengembangan sistem pakar berbasis Java dengan basis pengetahuan berstruktur data dan mesin inferensi power training, dilengkapi antarmuka pengguna untuk input gejala dan output diagnosa. Analisa penyelesaian data. Pada tahap ini menganalisis data untuk menyusun basis pengetahuan berupa aturan if then dan merancang alur inferensi sistem, menghasilkan model logika dan spesifikasi aturan diagnostik. Penarikan kesimpulan. Mengevaluasi sistem melalui pengujian black box, menyimpulkan aktivitas diagnosa, keterbatasan, dan rekomendasi pengembang sistem pakar. Lalu selanjutnya algoritma. Algoritma power training adalah teknik penalaran berbasis aturan yang memulai proses inferensi dari fakta-fakta atau data gejala yang diketahui. Sistem menyimpan fakta awal berupa gejala-gejala yang dipilih pengguna lalu memeriksa aturan-aturan if then dalam basis pengetahuan satu persatu. Jika kondisi if pada suatu aturan terpenuhi oleh kumpulan dan fakta yang ada, maka aksi atau kesimpulan di bagian then dari aturan tersebut dijalankan. Kesimpulan baru tersebut kemudian ditambahkan ke himpunan fakta sebagai informasi baru. Sebagai contoh, ilustrasinya seperti ini. Next, terima kasih. Segitu saja presentasi saya, proposal tugas akhir saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.